Halo sahabat bola gembira dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami menyapa Anda pecinta bola dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia sedang bergulir dan terus berlanjut pertandingan menarik dari timnas negara dukungan kita masing-masing. Dan saat ini kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final, yang mana tadi pagi telah berlangsung pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Prancis berhasil memulangkan Maroko dengan skor unggul 2-0. Dan tentunya selama 60 menit ke depan, saya Yanto Idorwai akan membahas bersama Anda pertandingan-pertandingan seru yang lainnya dan juga taktik-taktik menarik yang akan dibangun oleh para timnas, dan juga bagaimana euforia para pendukung fans dari timnas masing-masing. Inilah bola gembira, satu kegembiraan, satu semangat, dan satu dunia. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa Piala Dunia sedang bergulir di babak perempat final, yang mana kita ketahui bersama bahwa tadi pagi Prancis berhasil memulangkan Maroko dengan keunggulan skor di 2-0. Hal ini menjadikan Prancis sebagai negara pertama yang menduduki tempat di babak semifinal. Dan tentunya besok, lusa, dan nanti minggunya akan ada pertandingan-pertandingan lainnya, yang mana akan ada beberapa negara saling berlawanan untuk memperebutkan posisi di babak semifinal. Dan saat ini telah hadir bersama-sama dengan saya kedua fans dari timnas, masing-masing timnas, yakni ada timnas Argentina. Ada Bapak Yakob Yenu, ya, selaku wakil ketua dari timnas Argentina, fans timnas Argentina. Dan juga ada Bapak Demian Mandecan selaku ketua dari fans Prancis Manokwari. Apa kabar sore hari ini? Baik. Puji Tuhan, baik. Dan tentunya ada satu kebanggaan tersendiri, bagaimana negara kecintaannya, timnas yang didukung, masuk babak perempat final. Dari Prancis sendiri ada Bapak Demianus Mandecan selaku ketua. Bagaimana perasaan setelah Prancis berhasil mengalahkan Maroko dan masuk ke babak semifinal? Iya, baik, terima kasih. Sudah tentu happy, kita senang sekali. Terus Maroko ini kan kuda hitam dari Afrika ya. Kuda hitam dari Afrika. Iya, yang sampai di fase ini ya, bisa draw dengan Belanda, kemudian bisa kalau tidak saya memenangkan Brasil ya. Dan itu artinya tim itu kuat. Ya. Jadi memang kita setelah 2-0 ya saya selesai. Oke. Ya. Untuk Prancis sendiri tentunya siapa sih yang tidak senang dengan negara dukungannya masuk ke babak semifinal, dan tentunya menjadi negara pertama yang menduduki babak semifinal. Dan untuk Argentina nanti berlaga di hari Minggu melawan Swiss untuk persiapan masuk semifinal. Persiapan yang dilakukan oleh Argentina selaku fans pasti memantau sejauh mana sih persiapan yang dilakukan oleh timnas, antara pelatih dan juga pemain di dalamnya. Iya, terima kasih. Famos Argentina. Famos Argentina. Ya, dari kami pendukung fans Argentina, ya kami sangat yakin sekali dari semifinal nanti ini Argentina sangat kami mendukung sangat sekali untuk bisa masuk mendapat kedudukan semifinal juga. Dan juga kami fans Argentina juga mendoakan agar tim nasional kami ini Argentina dapat melawan Swiss untuk memasuki kedudukan semifinal nanti. Setelah berlaga di 16 besar dan masuk di 8 besar, ada isu-isu yang terjadi memang antara Argentina dan FIFA. Banyak orang di sosial media bahkan menjadi perbincangan yang begitu hangat tentang Argentina. Pandangan Bapak sendiri selaku wakil ketua fans Argentina. Memang kami sebagai fans Argentina banyak sekali cuplikan yang terjadi di media-media online dan semua isu-isu yang kami lihat memang banyak terarahnya kepada Argentina dengan
ada beberapa item-item yang katakan bahwa Argentina ini adalah anak emas daripada FIFA. Iya. Sehingga hal ini kami fans berkeberatan bahwa sebenarnya tidak ada itu. Kalau hanya itu sebagai editan-editan yang dilakukan oleh media-media yang ada di sini dan menjadi kecemburuan-kecemburuan, itu bagi kami janganlah. Tetapi kami mari memberikan sportivitas untuk menonton siaran TVRI yang telah melayangkan berita ini. Siaran ini untuk kami bisa menyaksikan. Terutama juga kami sebagai fans apresiasi sekali yang pertama buat Bapak Presiden Republik Indonesia yang mana telah memberikan siaran gratis kepada kami masyarakat Indonesia, tapi khususnya bagi kami yang ada di Papua Barat. Menanggapi hal-hal isu-isu yang terjadi di sosial media ini, untuk wakil ketua fans Argentina di Manokwari, bagaimana meminimalisir untuk keanggotaannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Karena banyak tanggapan-tanggapan negatif pasti memicu amarah dari pendukung sendiri. Kira-kira di dalam fans timnas Argentina Manokwari apa saja sih yang dilakukan? Iya, dari kami fans Argentina Manokwari, kami juga sudah mengajak teman-teman di mana yang artinya ada di fans Belanda, Jerman, maupun Brasil, yang hari ini secara tidak sadar itu mereka mendukung sepenuhnya tim-tim lain sebenarnya. Tapi bagi kami mari bergabung dengan kami untuk mensukseskan jalannya Piala Dunia ini. Yang saya berharap juga tim-tim yang ada, mari kita bergabung. Kami fans Argentina sangat mengharapkan teman-teman fans yang lain dapat bergabung untuk kita sama-sama mensukseskan jalannya Piala Dunia ini. Jadi artinya ini menjadi surat terbuka untuk fans negara yang lain agar bisa bergabung bersama Argentina. Untuk Prancis sendiri, kira-kira seperti apa? Kalau tiba-tiba sekarang Piala Dunia masuk, Prancis sendiri sekarang sudah masuk di semifinal negara pertama. Kira-kira ada pendukung dari negara-negara, timnas negara lain yang sudah berpulang, adakah ajakan untuk timnas, pendukung timnas negara lain untuk bergabung bersama? Pertandingan tadi pagi ini kan sempat namanya di media sosial ya. Kebetulan kita tahu bahwa wasit utama, hakim garis 2 sampai VAR itu kan semua dari Argentina. Ya, jadi beredar itu di media sosial. Saya bilang ke teman-teman di grup bahwa ini sepak bola dunia. Ini bukan sepak bola di mana yang bisa, ini sepak bola dunia, tidak ada itu yang ini. Kemudian kita tambah bahagia setelah menang, Mbappe juga man of the match untuk ketiga kali di pertandingan tadi. Artinya ini dalam pertandingan dari fase penyisian sampai ini dia sudah 3 kali man of the match. Jadi ini tambah kita ini. Kemudian terkait dengan fans ini kita tidak himbau, tapi memang secara ini pindah bukan pindah, mendukung dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Iya, seperti taruhlah Maroko kasih kalah Belanda atau draw dengan Belanda dan Brasil. Begitu kita berhadapan dengan Maroko, mereka otomatis saja begitu mendukung kita begitu. Iya. Jadi secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung karena taruhlah Brasil kalah dari tidak ada himbauan, otomatis mereka masuk karena tim mereka kalah kan. Sebelum kita masuk ke taktik-taktik dari kedua timnas ini, tentunya untuk sementara menduduki top skor untuk Piala Dunia sejauh ini masih ada Lionel Messi dari Argentina dan Kylian Mbappe. Sama-sama 8 gol kalau tidak salah. Iya. Sudah meningkat Mbappe-nya. Iya. Jadi akankah selain dua pemain ini dari masing-masing timnas, adakah pemain lain yang diunggulkan? Iya. Kalau dari Prancis karena sama gol sementara dilihat dari asis juga kan. Dari banyaknya asis. Kemudian itu kalau sampai bertahan sampai selesai, dilihat dari asis dan dilihat dari ranking FIFA, ranking dunia untuk penentuan toh. Untuk penentuan. Iya, terkait pemain lain saya lihat Dembele punya kans. Dembele. Ini tadi kalau tidak salah 1 gol berarti 5. Iya, masih ada pertandingan berikut ya. Karena hat-trick berapa kali pertandingan lalu hat-trick. Dan Mbappe
masih punya peluang Masih termasuk punya Messi, peluang Messi. Iya. karena masih ada pertandingan kan. Iya. Iya, saya lihat yang mendekati itu Mbappe dan Messi, kemudian Haaland. Iya. Haaland dari Norwegia. Dari Norwegia. Iya. Benar sekali. Itu masih peluang juga. Masih punya Inggris. Inggris, ada pemain dari Inggris. Kalau Dembele kan 5, tapi Haaland kalau tidak salah 7. 7. Iya, jadi ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Iya, Nah, iya. Dari Bapak Yakob sendiri selaku Wakil Ketua Timnas, Ya. Wakil Ketua fans Timnas Argentina di Argentina, Manokwari. Nah, sejauh ini kan banyak kayaknya membahas tentang Argentina ini pembahasannya agak panas. Woi, panas sekali. Panas sekali. Menarik sekali. Apalagi soal Messi. Iya. Soal Messi. Messi saat ini menduduki salah satu pemain yang menduduki top skor. Kira-kira pandangannya sebagai ini ke pemirsa yang ada di rumah bahwa benar-benar dia berprestasi untuk kejuaraan untuk Piala Dunia ini. Ya, bagi kami fans Argentina, tetap kami senang melihat Messi bermain, dan saya rasa semua penonton yang hari ini menyaksikan kalau Argentina akan bertanding itu semua punya hati. Semua punya hati. Semua punya hati. Hanya tidak tahu kalau kita bukan mereka, tetapi mereka punya hati sekali untuk menyaksikan bagaimana peran Messi dalam laga-laga yang nantinya akan berhadapan dengan Switzerland pada hari Minggu nanti. Kami fans sangat-sangat mendukung, dan kami minta kepada semua para hadirin penonton untuk nantinya menyaksikan hal itu dengan penuh sukacita. Jangan ada di antara kita yang saling membenci. Soalnya ini mereka tidak ada di Indonesia, mereka ini ada di Argentina sana, di Amerika sana bertanding, sehingga marilah kita sama-sama menyaksikan pertandingan ini dengan penuh euforia. Iya. Seperti begitu. Tentunya pemirsa di rumah dan juga kita yang ada di studio, kita saksikan bersama bahwa selama Piala Dunia bergulir, untuk Prancis sendiri baru kebobolan 2 gol masuk ke gawang Prancis. Sampai sejauh ini Prancis menduduki negara pertama yang ada di semifinal. Iya. Dan untuk Argentina sendiri sudah ada 5 gol yang membobol untuk Argentina. Kira-kira pertahanan, untuk meningkatkan pertahanan setelah melihat ada 2 gol di Prancis dan ada 5 gol di Argentina, dari pandangan fans tersendiri, kira-kira untuk pertahanan bagaimana meningkatkan pertahanannya seperti apa? Iya. Mulai dari babak penyisian ya, fase grup, Prancis versus Senegal 3-1, Iya. kemudian versus Irak 3-0, versus Norwegia 4-1, versus Swedia 3-0, versus Paraguay 1-0, kemudian tadi 2-0, jadi kita sudah kebobolan 2 gol. 2 gol. Satu oleh Senegal, satu oleh Norwegia. Iya. Memang sebenarnya menurut beberapa pengamat bola, baik di Indonesia maupun di Eropa, kemudian di beberapa negara Latin, ya, mereka menilai Prancis ini menjadi satu tim yang Sangat kuat. sangat untuk kuat, Iya. kedalaman pemain. Iya. Oke, dengan istilahnya apa dengan nilai kontrak di masing-masing klub itu yang cukup ini, nah ini tim mewah. Tim mewah. Hanya memang mereka ada komentar juga terkait pertahanan belakang. Pertahanan Iya, belakang, oke. di belakang ini kan awal-awal, tapi setelah saya ikuti pertandingan sampai 6 pertandingan sampai tadi sudah mulai bagus. Sudah mulai Ya, bagus. pertahanan belakang sudah bagus ya. Teman-teman di grup kita sharing-sharing, saya bilang lah memang seperti itu, kita lawan manusia, kita tidaklah tim Prancis ini tidak lawan beda mati, jadi kalau gol atau serangan balik itu sudah wajar-wajar. Tapi dengan 2 gol dan penampilan Upamecano, kemudian Saliba, Iya. saya lihat sudah padu. Kerjasama mereka di belakang sudah padu. Jadi bisa dibilang pertahanannya akan semakin meningkat. Semakin lagi meningkat, semakin setelah baik. kebobolan 2 2 gol itu, iya. Dan tentunya kita akan membahas tentang bagaimana Argentina meningkatkan
untuk pertahanannya sendiri setelah dibobol 5 gol sejauh Piala Dunia bergulir. Tapi kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Suara Bola Gembira akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Little flick from João Felix. Ronaldo. And in 2022, the world champions. Anda masih bersama kami dalam Zona Bola Gembira. Satu semangat, satu kegembiraan, dan satu dunia. Sebagaimana kita sudah bahas bersama tadi, bagaimana timnas Prancis mempersiapkan pertahanannya dari kebobolan 2 gol, mungkin meningkatkan pertahanan lebih baik lagi, dan sekarang kita berpindah ke timnas Argentina. Selaku fans fanatik pastinya menonton dan menyaksikan setiap pergerakan dari timnas masing-masing. Kira-kira untuk meningkatkan pertahanan belakang dari timnas Argentina sendiri sejauh ini seperti apa? Iya, dari kacamata kita yang menyaksikan langsung pertandingan ini, Argentina solid sekali. Solid. Kalau ada kebobolan itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Iya. Jadi bagi kami saya lihat pelatih Scaloni itu dia orangnya dingin orangnya. Sehingga ini Argentina depan, tengah dan belakang sangat-sangat baik sekali untuk pertahanan Argentina. Saya lihat dari Argentina sendiri, dari permainan belakang sampai tengah dan depan itu akurat sekali dalam pertandingan ini. Ya, nanti akan di pertandingan melawan Switzerland, ini kan pelatih akan merubah strategi permainan sehingga permainan nanti pada hari Minggu nanti akan berlangsung, kami akan menyaksikan gitu. Nah, tentunya sebagai satu-satunya negara Amerika Latin yang tersisa di Piala Dunia tahun 2026 ini, kira-kira untuk persiapan taktiknya di perempat final melawan Swiss, apa-apa saja kira-kira yang sudah dipersiapkan sesuai dengan kacamata pandangan dari fans? Iya, dari kami fans melihat memang untuk benua Amerika, terutama Amerika Latin, itu hampir semua sudah pulang, tersingkir dan pulang kembali ke negara masing-masing. Tinggal di Amerika Latin hanya satu, yaitu Argentina. Nah, saya lihat ketika Argentina itu ada, pasti pelatih itu tidak akan diam. Bagaimana mental juaranya itu tidak bisa kemana-mana, tetap dia mempertahankan hal itu. Dari pelatih Scaloni terhadap tim skuadnya melalui Messi dan kawan-kawan. Selaku negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia tahun 2022, 4 tahun yang lalu, mental juara yang dipunya oleh Argentina, kira-kira untuk mempertahankan agar bisa masuk final, seperti apa persiapannya? Apakah Argentina akan berhasil mematahkan kutukan yang mana bahwa negara yang sudah memasuki final tidak akan masuk final lagi di Piala Dunia berikutnya? Iya, saya lihat dari dari bracket daripada semua tim yang ada itu, hampir beberapa negara ini hampir yang masuk itu hampir yang memiliki bintang. Hampir semua memiliki. Iya, karena saya lihat dari Argentina sendiri memiliki bintang 3, mau ke 4 ini. Kemudian Prancis juga berbintangnya 2. Kemudian Inggris berbintangnya 1, Spanyol juga berbintangnya 1. Jadi analisa kami menonton ini, melihat ini draftnya FIFA ini sangat jelas bagi kami untuk menonton. Jadi kita tidak saja menonton, tapi bagaimana menjadi gambaran untuk melihat daripada bracket, daripada jadwal pertandingan yang sudah disiapkan oleh FIFA. Jadi bagi kami yang fans Argentina, ya kami juga berharap
nantinya akan pertandingan Argentina dan Switzerland ini ya kami berharap menang dan masuk di posisi semifinal. Iya. Selaku dari fans timnas masing-masing negara, tentunya kita di studio dan pemirsa di rumah juga berharap bahwa timnas dukungan kita masing-masing masuk ke babak final. Final ya. Sekarang untuk Bapak Demiano selaku pendukung, ketua dari fans timnas Prancis di Manokwari. Sebagaimana tadi Argentina optimis mematahkan bahwa akan mematahkan kutukan bahwa negara yang masuk ke final tidak akan masuk ke final, tapi Argentina optimis. Pertanyaan yang sama juga untuk Prancis, sebagaimana di tahun 2022 Prancis dan Argentina bertemu di final. Apakah kutukan itu akan terpatahkan bahwa nantinya timnas Prancis dan Argentina akan bertemu di final? Dari pendukung fans Prancis sendiri bagaimana Bapak Dim? Iya, Prancis dengan Argentina ini sebenarnya sudah dari 2 Piala Dunia terakhir, Prancis kasih kalah Argentina di perempat final. Perempat final. Itu kemudian di 2022 bertemu di final. Di final yaitu penentuan penalti ya dari titik putih. Kemudian terkait dengan Prancis ini sendiri, kedalaman pemain ini super wow. Ya. Mau Barcola masuk, Barcola. kamu Cherki masuk, kamu Doe masuk, tidak ada perbedaan antara pemain inti. Iya. Jadi kita optimis sekali. Kemudian kita berharap tadi Mbappe tidak terlalu fatal ya, tadi ditarik keluar ada di pergelangan kaki itu. Iya. Kemudian mudah-mudahan itu tidak menjadi kendala untuk tampil lawan antara Spanyol dan Belgia. Nah, kemudian terkait ini dengan kedalaman pemain yang ini tim mahal memang. Oke. Dan saya yakin final. Jadi untuk Prancis sendiri dengan timnas yang banyak orang menggadang-gadang bahwa timnas Prancis ini adalah tim yang sangat kokoh untuk saat ini. Untuk saat ini timnas Prancis dengan pertahanan penyerangan yang sangat kokoh. Persiapan untuk di semifinal, walaupun lawannya belum terlihat ini, karena masih satu-satunya negara yang menduduki babak semifinal. Kira-kira persiapannya? Iya. Kita Prancis akan agak susah saat menghadapi tim yang bermain negatif. Iya. Iya. Tidak main terbuka. Tidak main terbuka. Iya, itu kita bisa lihat di Uruguay kemarin. Uruguay. Ya, dengan visi kemudian bermain negatif, tapi bisa menang ya di penalti. Kemudian saya lihat calon lawan Spanyol dan Belgia ini tim yang bermain terbuka. Main terbuka. Jual beli serangan dan itu yang mau Prancis mau tuh Prancis ketemu maunya tim-tim seperti model itu, itu. iya. Yang bermain lepas, bermain terbuka. Iya. Nah, itu. Sebagaimana kita lihat bersama tadi pagi bahwa Maroko sebelumnya permainannya tertutup, Iya, kemudian di menit babak awal, kedua dia main secara terbuka, disitulah Prancis menyerang. Betul. Iya. Iya. Untuk Argentina sendiri, selaku wakil ketua fans Argentina di Manokwari, di babak perempat final, kira-kira stamina dari pemain-pemainnya seperti apa? Kira-kira stamina permainannya mendukung untuk Argentina sendiri masuk semifinal. Iya. Ya, kami fans itu yakin sekali kepada pelatihnya. Iya. Artinya Scaloni itu di posisi seperti begini kan dia tidak akan pernah diam untuk memasang semua teman-teman timnya untuk berlaga. Saya pikir mereka siap sekali karena nama besar Argentina ini kan kita lihat ya sudah terkenal sekali. Jadi untuk pertandingan di ikut ini saya lihat pelatihnya Scaloni sangat siap sekali dengan pemain di bawah pimpinan Messi dan teman-temannya dalam lapangan hijau. Jadi bisa dikatakan stamina dari pemainnya benar-benar sangat baik. Kemudian untuk Prancis sendiri, Iya. kalau mau lihat tadi pagi Mbappe sendiri mengalami hal-hal yang
kurang diinginkan, kira-kira persiapan, stamina pemainnya di semifinal. Iya, tadi kita lihat di menit 70-80 di Dersham menarik beberapa pemain, kemudian memasukkan pemain lain ya, yang itu memang maksud pelatih juga untuk jaga kebugaran, stamina itu. Kemudian Mbappe sendiri tadi memang agak ditarik itu karena memang dia cedera ringan ya, di pergelangan kaki. Iya. Tapi tadi begitu peluit panjang kan kita lihat sama-sama dia masuk lapangan dan lompat euforia, jadi saya kira tidak terlalu fatal. Jadi bisa dibilang bahwa kondisi Dia dari siap, pemain timnas Prancis sendiri dalam posisi siap untuk menghadapi lawan di semifinal. Sedangkan untuk Argentina sendiri siap untuk memenangkan melawan Swiss untuk memasuki semifinal juga. Iya. Memang saya lihat Argentina sudah siap sekali. Sudah sangat siap. Dan saya yakin kami fans Argentina yakin bahwa kebobolan untuk Switzerland untuk Argentina, tetap Argentina akan menang di 2-0. 2-0. Iya. Iya. Jadi prediksi untuk Argentina melawan Swiss sendiri dari Bapak Wakil Ketua fans Argentina Manokwari mengatakan bahwa 2-0. Iya. Iya. Prediksi untuk sementara. Nah, untuk isu-isu yang terjadi, kalau berbicara soal isu ini agak sensitif ke Argentina. Karena kalau soal isu kayaknya sejauh ini untuk Prancis aman-aman saja. Karena Prancis banyak orang beranggapan bahwa Prancis merupakan satu negara yang solid, satu timnas yang solid, yang kokoh, kuat menghadapi pemainnya tanpa isu-isu yang diperbincangkan. Untuk Argentina sendiri menghadapi isu-isu yang terjadi, baik di dunia nyata, dalam keseharian, maupun di sosial media, banyak sekali dibahas jadi perbincangan publik. Menghadapi isu-isu ini seperti apa kira-kira? Ya, kami fans Argentina, Manokwari memang secara kasat mata memang di media dan di kalangan memang banyak kami mendengar itu ada bahasa-bahasa yang menyampaikan bahwa sepertinya FIFA itu memihak sekali kepada Argentina, terutama kepada Messi. Dan ini menjadi berita-berita yang menjadi konsumsi publik. Dan kami fans berharap agar itu tidak menjadi wacana dalam ini. Tapi mari kita memberikan sportivitas dalam menonton, menyaksikan pertandingan yang ada. Kembali kepada lapangan di mana kesebelasan ini akan bertanding. Seperti begitu. Dan harapan kami juga kepada semua masyarakat untuk tidak memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti begitu. Jadi untuk prediksinya bahwa isu-isu yang terjadi ini sudah merupakan hal biasa. Hal biasa ketika menghadapi Piala Dunia. Apalagi kita sebagai orang-orang yang fans berat dari masing-masing timnas pasti sudah menjadi satu hal yang biasa. Tapi yang tidak biasa ketika kita menanggapinya dengan hal-hal yang tidak baik. Panas, misalnya melakukan aksi-aksi yang tidak diinginkan. Sejauh ini untuk fans timnas Prancis di Manokwari sendiri, pergerakan dari fansnya seperti apa? Iya. Sebelum saya masuk ke fans ini, saya lihat tadi di pertandingan Prancis setelah Kone ditarik, kemudian itu saya memang berharap begitu. Jadi waktu nonton saya bilang, aduh ini coach tarik dulu yang ini karena soalnya nanti lawan Belgia atau Spanyol ternyata ditarik. Iya. Kemudian terkait dengan fans Prancis Manokwari, kami baru bertambah itu di Piala Dunia tahun ini. Baru bertambah Iya, di Piala bertambah Dunia. cukup signifikan. Iya. Terutama anak SMP. Anak SMP. Iya, SMP paling banyak. Oh iya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas hal Iya, ini kita di sini. anak SMP, anak SD, SMP. Begitu kita di media sosial nanti mau masuk grup di sini silakan. Masuk sampai 727. Dan kita lihat rata-rata umur ya anak SMP semua. Paling banyak anak-anak SMP, jadi ya kita bagaimana jaga mereka supaya mereka bisa dikontrol. Oh, bisa dikontrol. Iya,
pas konvoy ya. Oh, pas konvoy. Iya, konvoy karena anak-anak sekarang ini kan kita dulu tuh usia-usia ini belum bawa motor. Anak-anak sekarang ini kan SMP kelas 2, kelas 3 sudah bisa bawa motor apa ya. Kita ingatkan mereka terus untuk tidak konvoy sendiri-sendiri. Semua datang sama-sama supaya dijaga oleh senior-senior, diarahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti bikin kita sama-sama susah. Sejauh ini untuk timnas pendukung timnas Prancis di Manokwari sendiri ada tempat nobar tersendiri? Iya, kita ini dari 3 tahun terakhir kita nobar di depan toko bandang, pakai toko bandang itu memang Tumabes. Iya. Iya. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Iya. Kalau untuk pendukung Argentina di Manokwari sendiri, ada tempat tersendiri yang disiapkan untuk nobar? Iya, memang ada beberapa titik. Ada beberapa titik tempat kita nobar. Yang pertama di Paris, Pasar Ikan, Sage. Iya. Tapi juga di Gerakan Merah Putih. Dan juga di Swiss, sekitar wilayah Wosi. Oke. Terus di Amban dan beberapa tempat lainnya. Iya. Ada melakukan nonton bersama. Iya. Itu begitu. Dan kita juga, fans juga ya, termasuk banyak juga di Manokwari. Banyak di Manokwari. Ya, kami hampir, hitung kami dalam grup saja sudah 400 400 dalam grup WhatsApp. Itu yang masuk Yang di dalam masuk grup. dalam ini di dalam grup, sedangkan yang belum masuk Belum dalam masuk. grup itu hampir sekitar ya hampir 300-an. 300-an ya. Ya, jadi- Nah, untuk mengkondisikan jumlah fans yang begitu banyak ini, ketika melakukan konvoy, biasanya untuk titik kumpulnya, Ya. agar bisa dikondisikan, agar bisa melakukan konvoy dengan cara yang baik, Ya. bagaimana cara Iya, memang memanajemennya? memang terstruktur, kami fans ini terstruktur. Iya. Terstruktur berarti bahwa di situ ada strukturnya wakil ketua, dan sekretaris dan sebagainya. Jadi kita punya fans Argentina nih, titik kumpul kami itu biasanya tuh kalau tidak di pasar tingkat Pasar tingkat, atau di jalan percetakan depan percetakan. kantor Golkar. depan kantor Titik Golkar. kumpul kami. Iya. Kalau tidak di GOR, Iya. ayo tempat titik kumpul kami. Dan kita fans Argentina ini kita mengatur mereka untuk lebih jeli untuk menjaga keselamatan ketika kita melakukan konvoy dan lain sebagainya seperti begitu. Oke, kita akan membahas tentang prediksi ke depannya. Apakah Argentina dan Prancis akan bertemu kembali di final di Piala Dunia 2026? Tapi kita tahan dulu, kita akan break. Zona Bola Gembira akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Little flick from João Felix. Ronaldo. And in 2022, the world champions. Anda masih bersama kami dalam Zona Bola Gembira, di mana saat ini ada bersama dengan saya di studio. Ada ketua fans Prancis Manokwari dan juga wakil ketua fans Argentina Manokwari. Yang mana tadi kita sudah singgung mengenai prediksi-prediksi. Prancis berhasil mengalahkan Maroko, satu-satunya negara Afrika yang bertahan di perempat final dan sudah pulang karena Prancis dengan skor 2-0. Kemudian hari Minggu nanti untuk Argentina melawan Swiss. Sudah diprediksikan tadi bahwa Argentina melawan Swiss, Argentina akan menang dengan skor 2-0. 2-0. Dan kemudian untuk Prancis sendiri akan menghadapi negara yang saat ini besok pagi baru akan bertanding antara Spanyol dan Belgia. Kira-kira prediksi dari ketua fans Prancis Manokwari ini, kira-kira
permainan antara Spanyol dan Belgia akan dimenangkan oleh timnas negara mana? Iya. Secara kedalaman pemain saya melihat Spanyol punya kans besar untuk memenangkan pertandingan. Cuman di bola ini kita tidak bisa. Iya. Tapi kans Spanyol. Kemudian saya lebih memilih Spanyol. Lebih memilih Iya, Spanyol. karena di Piala Eropa kemarin kita kalah dari Spanyol. Oh, jadi untuk lebih menantang. Iya, lebih menantang Lebih dan menantang. ini paling seru ketemu Spanyol. Ketemu Spanyol. Iya. Karena sebelumnya di Piala Iya, Eropa, di Piala Eropa 2 tahun lalu Spanyol mengalahkan Prancis. Prancis. Dan apabila ketemu Spanyol tuh lebih seru. Lebih seru. Iya, lebih seru. Iya. Berarti ini sendiri tantangan Iya. untuk Prancis sendiri Betul. bahwa nantinya akan bertemu dengan Spanyol. Iya. Bila dipertemukan dengan Spanyol ini merupakan satu tantangan. Iya. Nah, kira-kira untuk prediksi skor antara Spanyol melawan Belgia. Iya. Kalau mau bermain terbuka, saya lihat Spanyol bermain terbuka dan tim Prancis bertemu tim yang bermain terbuka selalu menang besar. Menang besar. Tadi 2-0 ya paling 2 atau 3. 3. Iya. Jadi bisa 2-1 atau 3-1. Jadi diprediksikan untuk Spanyol melawan Belgia, Iya. Spanyol akan menang dan dengan skor 3-1. Iya. Iya. Untuk Bapak Yakob sendiri selaku wakil ketua fans Argentina, kira-kira prediksinya kalau Argentina melawan Swiss tadi sudah bahwa Argentina akan menang dengan skor 2-0. Kemudian untuk dua negara yang akan bertanding pada hari Minggu juga Norwegia melawan Inggris. Kira-kira prediksinya negara mana yang akan menang? Iya, menurut kacamata saya sendiri melihat dari dua laga nanti ini antara Inggris dan Norwegia, saya lebih fokus ke Inggris. Lebih fokus ke Karena Inggris. saya lihat permainan daripada Inggris ini permainan yang begitu ngotot sekali. Iya. Mereka bermain dengan keras, sehingga saya lihat kedua ini nanti Inggris pasti akan unggul dan masuk dalam semifinal nanti. Untuk Begitu. skornya kira-kira berapa ya? Untuk saya lihat Inggris akan ada menang di antara 2-1 atau draw begitu. 2-1. Iya. Kira-kira prediksinya 2-1. Untuk Norwegia sendiri, kira-kira Kalau saya lihat Norwegia karena si monsternya itu si Haalandnya ini kan tidak bisa kita prediksi cara bermainnya. cara bermainnya? Iya, beliau Haaland sendiri itu orangnya tenang. Tenang. Iya. Jadi hati-hati juga karena ketika mereka bermain dengan Brasil juga dia tidak harus bergerak, tapi dia tenang. Nah ini yang harus dikhawatirkan. Tetapi bagi saya bahwa Inggris pasti akan unggul. Oh, Inggris akan unggul. Unggul melawan Norwegia. Iya. Sekarang untuk Bapak Demiano sendiri, kira-kira antara Norwegia dan Inggris, kira-kira diprediksikan negara mana yang menang? Iya. Waktu lawan Prancis, di satu grup dengan Prancis dengan Senegal, saya malah sudah prediksi bahwa yang nanti lolos itu Prancis dan Norwegia. Prancis dan Norwegia. Iya. Oke. Kemudian yang ini saya malah melihat kansnya itu penentuan di penalti. Iya. Penentuan di penalti. Iya. Dan itu memang susah ditebak siapa yang menang kalau ditebak. sudah di penalti itu. Sebagaimana Iya. di Norwegia ada Haaland yang mana pemain yang bangkit setelah tahun 1998. Iya. Ternyata Haaland ini adalah anak mantan pemain timnas Norwegia. Yang mana bapaknya mengalami cedera di tahun 1998 dan sekarang Haaland tampil sebagai penyerang di timnas Norwegia. Bahkan ada artikel-artikel yang membahas bahwa dia siap membalaskan, menyampaikan mimpi bapaknya, mewujudkan mimpi dari bapaknya sendiri di Piala Dunia 2026. Untuk Prancis dan Argentina, tentunya dari masing-masing pendukung berat masing-masing negara, masing-masing timnas pasti optimis untuk masuk babak final. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saya dan pemirsa di rumah sudah menyaksikan bersama bahwa di tahun 2022 Prancis dan Argentina masuk babak final. Yang pertama tentunya ini akan menjadi satu pertanyaan besar bagi saya dan juga pemirsa di rumah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
ada namanya kutukan. Iya. Ada namanya kutukan bahwa setiap negara yang sudah masuk di final Piala Dunia sebelumnya tidak akan masuk di final Piala Dunia berikutnya. Apakah Prancis dan Argentina akan mematahkan kutukan tersebut? Iya, kutukan ini pernah terjadi di beberapa Piala Dunia sebelumnya. Kemudian dua Piala Dunia terakhir, Prancis juara, kemudian final lagi. Iya. Jadi akhirnya artinya kutukan itu sudah Terpatahkan oleh Prancis. Iya, sudah dipatahkan oleh Prancis. Iya. Kemudian ketemu Argentina, apabila ketemu di final itu malah seru. Karena ada dua individu yang akan memperebutkan posisi top skor. Iya. Mbappe dan Messi. Iya. Dan itu akan jadi ramai, jadi seru sekali. Jadi seru. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa Prancis sendiri siap dengan mematahkan kutukan. Iya. Bahkan Prancis sudah mematahkan Sudah kutukan itu. pernah mematahkan kutukan saat juara dunia, Juara dunia 2018 melawan Kroasia. lawan Kroasia, kemudian jadi tim pertama yang lolos ke 32 besar, tim pertama yang ke 16 besar sampai masuk final. Jadi kutukan itu dipatahkan. Kutukan itu sudah dipatahkan Iya. oleh Prancis sendiri. Betul. Yang mana di tahun 2018 Prancis berhasil memenangkan Piala Dunia. Iya. Dan di tahun 2022 Prancis masuk final. Iya. Dan untuk Pak Yakob selaku wakil ketua Iya. fans Argentina, kira-kira apakah kutukan itu akan dipatahkan oleh Argentina juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Prancis sebelumnya? Bagi Argentina pasti akan dipatahkan kutukan. Pasti akan dipatahkan juga. Karena Argentina bermental juara. Argentina bermental juara. Bermental juara sekali. Mental juara sekali. Berarti masing-masing timnas optimis, Ya. masing-masing fansnya dari kacamata fans optimis untuk mengalahkan Ya. dan mematahkan kutuk yang beredar di mana-mana ini. Benar. Dan sekarang kita prediksi bahwa bagaimana kira-kira ketika Argentina dan Prancis dipertemukan di babak final. Iya. Kira-kira sebelumnya di tahun 2022 Argentina memenangkan pertandingan, apakah di tahun 2026 Prancis akan memenangkan pertandingan? Iya. Dengan masuknya Michael Olise yang sejauh ini menjadi raja asis Iya. untuk World Cup 2026 kali ini, sudah 6 asis yang dia Iya. ini. Kemudian Dembele masih tetap, kemudian Barcola, kemudian siapa? Iya, Barcola, kemudian Doe. Ini pemain yang tidak hanya Mbappe yang bisa bikin gol. Iya. Dembele bisa, Dembele bisa, Doe bisa, Doe bisa. Cherki bisa. Nah, kita bisa lihat pertandingan terakhir saat Mbappe dipegang mati, Iya. Dembele bisa hat-trick. Oke. Nah, kemudian Barcola sudah sejauh ini 2 gol. Nah, kemudian Doe 1 gol. Jadi mereka ini dengan ini saya melihat kans besar Prancis menjuarai World Cup 2026 dengan menang tipis. Entah mau 1-0 atau 2-1 atau 3-2, tapi menang tipis. Iya, dari ketua fans Prancis Manokwari memprediksikan bahwa walaupun prediksi kita sudah jauh sebelum masuk semifinal, kita sudah memprediksikan sampai final. Tentunya masing-masing pendukung timnas masing-masing berharap untuk yang terbaik dari masing-masing timnas. Dari prediksi ketua fans Prancis Manokwari bahwa Prancis akan memenangkan pertandingan di final dengan skor tipis entah 1-0 maupun 2-1 atau 3-2. 2-1 maupun 3-2. Dari pendukung timnas Argentina, Manokwari sendiri bagaimana kira-kira pandangannya? Iya, dari fans Argentina sendiri, kami masih menunggu di hari Minggu. Masih menunggu di hari Iya, Minggu. karena hari Minggu itu penentuan terakhir untuk masuk ke semifinal. Masuk semifinal. Tapi harapan kami fans ke depan itu Argentina tuh mental juara. Argentina. Nah, dari kacamata kami fans Argentina itu akan menjuarai dari Piala 2022 dengan 2026 ini akan menjuarai Piala Dunia. Iya. Karena Messi itu akan berakhir permainnya.
Iya. Jadi kami lihat dari fans sepertinya mereka itu bagaimana perjuangan untuk bagaimana memenangkan Piala Dunia untuk berakhir pada Messi. Oke, jadi bisa dibilang bahwa di tahun terakhir Iya. untuk Messi sendiri, Iya. ini merupakan saat-saat di mana Messi akan mendongkrak Iya. Argentina lebih lagi dari sebelumnya. Iya, benar. Yang mana timnas Argentina sendiri Iya. optimis untuk memenangkan Piala Dunia di 2026 2026 ini. sebagai hadiah untuk pensiun dari sang God sendiri, Iya. Lionel Messi. Sejauh ini untuk prediksi kira-kira ketika Argentina melawan Prancis, ketika memenangkan itu, kira-kira prediksi skor. Iya, prediksi skor bagi saya lihat dari 2022 kan mereka tuh penalti. Iya. Tapi di tahun ini tidak ada penalti bagi saya. Tidak ada Argentina akan mengalahkan Prancis di posisi 2-1 atau 2-0. 2-1 atau 2-0. Iya. Jadi masing-masing dengan prediksi masing-masing bahwa setiap timnas masing-masing akan memenangkan. Iya. Jadi bisa dilihat dari permainan masing-masing, Iya. dari pertahanan, dari penyerangan, dari assist yang diutamakan. Argentina begitu percaya diri. Iya. Bahkan banyak orang memprediksikan Prancis juga menjadi satu negara yang Paling sangat kuat. kokoh. Kokoh juga ya. Apakah Argentina dan Prancis akan mematahkan Iya. kutukan yang sering dibahas oleh banyak orang mengenai Piala Dunia, yang mana timnas sebelumnya tidak akan masuk ke babak final? Final, ya. Atau akankah Argentina akan memenangkan Piala Dunia 2026 dan berhasil mengikuti jejak Brasil, Iya. yang mana 2 kali berturut-turut Iya. memenangkan Piala Dunia? Iya. Kira-kira untuk Argentina sendiri, yang mana Argentina sendiri masih di perempat final. Iya. Sudah diprediksikan bahwa tadi akan melawan Swiss, Iya. memenangkan dengan skor 2-0. 2-0 ya. Kira-kira untuk permainan Swiss sendiri, apakah ada ketakutan tersendiri ketika menghadapi Swiss? Ya, melihat daripada pertandingan antara Swiss sebelumnya itu berlaga dengan Kolombia, Iya. itu saya lihat perbedaannya sangat-sangat kurang begitu meyakinkan kami untuk mengalahkan Argentina. Iya. Sehingga nantinya di hari Minggu Argentina akan mengalahkan Oke. Swiss, seperti begitu. Jadi kedua negara yang saat ini fansnya ada bersama-sama dengan saya di studio sudah membahas prediksi. Yang mana 2 negara ini merupakan negara yang masing-masing timnasnya masuk ke babak final di Piala Dunia 2026 dan di 2022, dan diprediksikan di tahun 2026 ini akan memasuki babak final juga dengan prediksi masing-masing. Pesan untuk pendukung timnas Prancis di Manokwari, pesannya seperti apa? Iya. Ini pertandingan terakhir, tugas terakhir di Deschamps di kursi coach ya, kursi kepelatihan. Dengan itu semua pemain bertekad untuk memberi kado terakhir untuk coach di Deschamps di akhir sebagai coach. Kemudian untuk fans tetap jaga kebersamaan. Untuk fans, dengar anak fans abang-abang yang senior, anak-anak muda dengar abang yang senior supaya bisa dikendalikan. Kemudian ini kita menunggu Spanyol dan Belgia. Kemudian yang sudah jelas itu Prancis 3 bintang. Jelasnya Prancis 3 bintang. Untuk Bapak Yakob sendiri, pesan dan closing statementnya untuk pemirsa di rumah dan juga pendukung setia Argentina di Manokwari, seperti apa pesannya? Iya, pesan kami sebagai pengurus Argentina, pesan kami kepada semua masyarakat, tapi juga fans kami Argentina, mari kami sama-sama menjaga keamanan dalam mensukseskan Piala Dunia ini. Dan
kami yakin sekali Argentina akan memenangkan Iya. Piala Dunia ini. Oke, baik. Pemirsa yang ada di studio dan juga kedua narasumber yang boleh meluangkan waktu, pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa sudah 60 menit sudah kita dalam zona bola gembira. Episode kali ini kita membahas tentang persiapan timnas Prancis yang mana sudah menduduki tempat di semifinal menjadi timnas negara pertama dan juga Argentina dalam persiapan di perempat final menuju semifinal katanya akan mengalahkan Swiss dengan skor 2-0. Tidak terasa sudah 60 menit sudah kita membahas panjang lebar tentang kedua timnas negara ini. Kita akan bertemu lagi dalam zona bola gembira dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai pamit undur diri. Bola gembira, zona bola gembira, satu semangat, satu kegembiraan, dan satu dunia. Terima kasih. Iya. Little flick from João Felix. Ronaldo. And in 2022, the world champions.